Alhamdulillah baik, sehat. Jadi Bagaimana? pagi ini kita berada di studio Media Center. Media Center ya. Kita akan bincang-bincang tentang apa? Ekonomi Produktif ya. nasional apa? Nasional, regional ya, lokal ya. Iya. Ya, karena saat ini kan posisinya kita masih dalam pandemi Covid, di mana ekonomi masyarakat ini kan lagi terpuruk Iya. dong. Iya. Nah gimana kira-kira menurut Saryono gimana ini langkah-langkah untuk membangkitkan ekonomi rakyat ini, kan rakyat pedesaan dan rakyat perkotaan, Iya. supaya taraf ekonomi mereka kembali pulih. Oke. Tadi Mas Peci. Ya, Oh, Mas Peci. Selamat Mas Peci, selamat datang. Yang pertama kita mengucapkan belasungkawa dulu, Pak. ya, Ini kan ada kejadian kebakaran narapidana, Pak. 44 orang. Di mana itu? Tewas, Pak. Di Cirebon, Pak. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita Semoga mereka semoga mendapat mereka maghfirah ya. semoga semoga Maghfirah ya Allah SWT. ya. Tadi kembali yang kita sampaikan, apa yang Ya. disampaikan Mang Peci tadi. Mang Peci, jangan salah, Mang Peci. Mang Peci. Ya. Jadi Mang Peci begini, Mang Peci. Nah, ada tamu kita. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi begini, Mang Peci. Silakan di sebelah sana. Pikir sudah kami siapkan kursi di sana. Ya. Jadi Ya. tadi Mang Ya, ya. Peci kembali Oke. ke dengan perekonomian. Perekonomian ini adalah tonggak roda. Ya. Dimanapun, di negara manapun, rumah manapun, kalau ekonominya lemah pasti Masyarakatnya lemah dong, rakyatnya lemah. lemah semua. Iya, ya, lemah Nah, semua. maka dengan demikian inilah Ya. adalah modal dasar Ya. ekonomi. Kapan ekonomi kita sudah stabil, maka pertumbuhan akan stabil pastinya. Nah, kembali dengan produktif atau tidak produktif di pandemi. Nah, bagaimana ini? Di pandemi. Untuk produktif di membangkitkan ekonomi pedesaan. Iya. Pedesaan dulu. Ya. Lah sekarang ini Pak Bang Peci ya. Mang Peci. Sekarang ini tidak lagi istilahnya di desa dulu. Ya. Tidak ada lagi istilah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Karena kenapa? Pemerintah secara nasional sudah menganggarkan aliran dana yang tidak kecil lagi ini, Mang. Untuk membangkitkan BUMDes desa, Badan Usaha Milik Desa namanya. BUMDes. BUMDes. Wah. Nah, itu dari tahun Iya, 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 itu iya. dari tahun berapa coba, Iya. Ben? Kalau tidak salah tahun 2015 itu, Mang. Ya. Hmm. Dari tahun 2015. Terus saya sambil ngopi ya. Ya. Oh ya, saya ada juga kopi. Hmm. Punya Bapak Aris ada juga. Nah, jadi begini. Jadi ini kembalinya kepada para Hmm. pemimpin desa lah, kepala desa mah istilahnya. Dengan adanya dana yang dianggarkan tiap tahun yang begitu besar, itu kenapa tidak merubah pola? Iya ya. Iya. Artinya begini ya. BUMDes ini kan diharapkan dia dapat menampung hasil pertanian rakyat, sehingga rakyat tidak sibuk-sibuk lagi Ya. menjual, sementara BUMDes akan mendapat keuntungan. Iya. Misalnya kopi, apa itu Padi. Iya. beras ya, Iya. lada, Sayur-sayuran segala sayur-sayur, macam. semua ditampung di BUMDes. Ditampung di BUMDes. Nah, nanti BUMDes lah yang menjadi pasar Indo. Iya. Pasar Di Indo desa yang, masing-masing. yang akan menyalurkan Ke minimal ke kecamatan, kabupaten atau provinsi. Jadi pasti ada semangat dong ini apa? Pasti dong. Masyarakat pun kan tidak capek dan dia akan menjualkan hasil panennya itu dengan keadaan subur dan segar sehat. Iya ya. Iya kan jarak dekat, makanya BUMDes itu harus memiliki minimal, ya kalau sekarang ini kan sudah rata-rata ada yang namanya kulkas, Mang. Ya. Kenapa misalnya BUMDes tidak menyediakan kulkas pendingin itu yang agak besar, Mang, untuk menampung hasil petani supaya tidak layu. Jadi apa itu sayur mayur tetap segar. Segar selamanya, semua. Ya. Yang memang akan layu ya, tapi Ya. kalau umpamanya kopi dan sebagainya kan tidak ya. Tidak, Tidak. yang Ya. untuk sayur itu, Mang. Ya. Jadi kita mau mengonsumsinya kan enak kalau sayurnya segar. Ini salah satu pola untuk menopang perekonomian, Mang. Jadi BUMDes harus menjadi agen tunggal. Pola ukur, Mang. Agen tunggal. Agen tunggal. Agen tunggal. Jadi Ya. sehingga distribusi pertanian rakyat ini Langsung bersatu. disedot BUMDes. BUMDes lah yang nanti yang memasarkan Iya. ke pasar-pasar di berbagai daerah. Iya. Ya. Kalau tahunan mungkin kan BUMDes ini kan misalnya yang hasil apa panen keras tahunan kopi di desa itu harusnya BUMDes ini ada
bukan toke kopi tapi dana dari BUMDes mah. Jadi dia ngambil keuntungan dari BUMDes itu, dari kopi itu mah. Ya. Siap panen kopi bulan 4, bulan 5, 6 itu. BUMDes ini jadi toke kopinya. Tapi kan begini, Nah, tapi masih itu- juga terhambat oleh kan harga jual. Ya. Apabila jalan jelek, jalan ke lokasi pertanian kan, itu kan pasti harganya keuntungannya akan menurun karena apa itu ongkos angkut Iya. tinggi, Iya. tinggi kan, artinya pendapatan petani akan mengecil. Cek. Nah, Kalau- ini bagaimana terkait dengan infrastrukturnya supaya pendapatan petani ini semakin banyak gitu. Iya. Hmm. Ya tadi kan makanya kembali kita ke awal Mang. Dengan adanya anggaran dana desa yang tidak kecil. Hmm. Nah, dari tahun 2015 misalnya kita usahakan membangun infrastruktur. Infrastruktur. Mungkin sudah terlaksana dari setahun 2 tahun yang dari awal dulu 2015 16 bisa khusus bangun jalan Mang. Tinggal niat kepala desa. Tinggal itu lebih tadi. Artinya Pak ADD ini apa? ADD ya? ADD itu Dana desa. apa ya? Pak Aeng terjelaskan tuh apa itu? ADD apa itu? ADD dengan Alokasi dana desa. Dana desa ya. Ya, jadi ini bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur ke pertanian. Ya? Pertanian, perkebunan. Ya sifatnya jangan tumpang tindih tapi mah. Kalau ada penjelasan Pak Aeng gimana tambahan? Saya mau ngopi dulu Bang. Ya, kami ngopi dulu. Sambil ngopi santai. Ya. Yang nggak dibahas tahu pun. Terkait masalah ekonomi nih. Ekonomi Masyarakat pasca Covid ya. secara luas. Secara luas. Kita sudah sampai Pak Aeng ke pembicaraan tentang bagaimana untuk pembangunan infrastruktur ke lokasi pertanian, bukan ke pedesaan. Itu pertanian ini. Dan perkebunan. Artinya dari desa ke perkebunan atau ke sawah-sawah gimana ini? Perekonomian ini Pak, kalau secara luas Ya. tentunya ini banyak hal Hmm. dan harus melibatkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat maupun petani itu sendiri dan pengusaha. Ya, pasti itu, pasti ya. Ya. Jadi Cerdas juga ya. ekonomi itu Nah, supaya tumbuh ini harus didukung oleh aspek-aspek yang lain. Penunjang. menunjang. Apa itu? No, apa itu aspeknya? Aspek stabilitas politik, keamanan, juga kehadiran pemerintah ya, karena Indonesia ini adalah negara agraris. Ya. Artinya, masyarakat ini hampir lebih mungkin dari 90% hasilnya adalah dari Petani. pertanian secara luas. Pertanian secara luas itu banyak hal. Ada perkebunan, ada hortikultura, ada perikanan, Ya. ada peternakan dan lain sebagainya. Nah, jadi begini ya. Ya. Berdasarkan tenaga ahli kita nih kan, sudah dijelaskan bahwa intinya bahwa membangun ekonomi produktif membangun ekonomi pedesaan itu harus kolaborasi ya. Ya. Kolaborasi semua Faktor penunjang. apa itu lintas instansi gitu. Ada PU jalannya, ya. Ya. Pertanian, dinas pertanian apa? Pertaniannya. Pertaniannya, Perkebunan, peternakan. dinas perdagangan, perdagangannya. Apa yang dikatakan Pak Aris tadi Ya. harus hadir pemerintah yang lebih dekat. Yang lebih dekat. Nah, ini. Tidak mudah ya. Iya, jadi begini Pak, emang Peci. Jadi yang apa yang disampaikan oleh Aristoteles tadi itu sangat benar sekali. Iya, betul. Pemerintah ini berperannya jangan setengah-setengah. Bahasanya begitu. Iya. Kalau bisa, dan harus bisa jemput bola. Ya. Oh, itu yang paling sip. Pemerintah tampil di depan dan tampil di belakang. Iya. Di depan dia mempelopori, di Iya. belakang dia mendorong. Iya. Wah, gitu. Nah sekarang ada satu Mas, Hmm. Om Peci, yang perlu kita sama-sama catat. Sekarang ini khususnya di daerah perkopian, perkebunan perkopian, itu saking saking sudah
apa namanya, sudah tidak bisa lagi, sudah kecanduan bahasanya itu Kopi. meracun rumput kena. Ini yang bahaya. Oh. Sehingga hasil kopinya Tidak ya. sangat jauh. Bahkan tidak ada, hampir tidak nyampe lagi 1 ton 1 tahun itu. Itu perlu dipikirkan oleh pemerintah. Intinya Apa? ya, untuk pembangunan ekonomi pedesaan, karena 70% rakyat kita adalah petani ya, artinya kesejahteraan rakyat itu akan optimal capaiannya apabila sektor pertanian digalakan. Iya. Maka pemerintah harus membangun infrastruktur Infrastruktur. ya, memberikan bimbingan yang baik pada petani ya, dan BUMDes Iya. Bantuan Desa berfungsi secara optimal. Geser kita. Iya. Bagaimana membangun ekonomi perkotaan pasca pandemi Covid ini? Ya. Ya jadi begini. Jadi Pak Main ini, Nah, ini silakan ada konsulat. ekonomi itu global, ya, tidak ada ekonomi pedesaan, tidak ada ekonomi perkotaan. Ya. Tinggal basis perekonomian itu. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undang, ini ada kewajiban-kewajiban pemerintah, ada urusan wajib dan urusan pilihan. Ya. Urusan wajib itu salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dan Nah, ini. dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ah, Jadi saat ini profesi petani tidak lagi menjadi kebanggaan, padahal kita dari dulu kan orang tua dan nenek moyang mestinya harus bangga kan? petani. Ya. Tetapi di lapangan ini tidak, fakta di lapangan ini banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani. Itu yang mesti masalah pokok yang harus dipahami oleh dalam hal ini mungkin yang membidangi pertanian. Oke. Ada dinas-dinas terkait yang membidangi pertanian itu. Yang penting itu pahami dulu persoalan-persoalan di bawah. Lalu kita dapat membuat suatu program untuk yang intinya nanti dapat meningkatkan pendapatan petani secara keseluruhan. Apabila Ya. peningkatan pendapatan ini akan berefek juga ke Pada perkotaan. Nah, bagaimana ini? Kita Yang ini kan lain. asal narasumber kita. Bagaimana? ada perputaran ekonomi di situ berjalan dengan ini. Ya. Apalagi sekarang banyak sekali hambatan-hambatan dalam pengembangan ekonomi ini. Ini yang harus nah, intinya sekarang ini masalah keberpihakan dalam kebijakan. Ya. Jadi kita bukannya pemimpinnya yang merakyat, tetapi kebijakan itu yang harus berpihak kepada rakyat. Kalau ini kan gampang kalau sekedar Cerdas ya. Iya. merakyat itu banyak Senior. dan gampang itu dibuat. Tetapi dalam membuat suatu kebijakan yang merakyat, nah ini yang kadang-kadang hanya retorika saja. Ya. Oke, baik. Petani sekarang ini persoalan pertama, Ya. pupuk mahal dan Ya. tidak tersedia, langka, bibit juga mahal, pendampingan kurang. Ini yang harus Dari sektor hilirnya juga ini akhirnya ini. Nah, sekarang kita bergeser ke sektor hilir. Nah, sekarang Iya. artinya kapan? Bergeser ke ekonomi kota. Iya. Nah, bagaimana ini? Ya, ekonomi perkotaan juga sebenarnya tidak jauh dengan desa. Ya. Ya hampir-hampir sama saja lah. Ya. Tapi sekarang kalau di kota, kenapa ini kan masalah kita bersama sebenarnya, Mang Ben. Ya. Lah kenapa ketika hadirnya Indomaret dan Alfamart Ya. ini yang mematikan usaha kecil para rakyat di kota? Ini yang pastikan karena orang kita ini kan gengsian, Pak. Gengsian. Masa iya? Kalau belanja, Lu nanyain. kalau belanja dia harus Iya. pakai kantong aso yang miliknya Indomaret Ya. atau Alfamart. Ini orang kita. Nah sekarang harus kita terapkan, biasakanlah belanja di toko-toko walaupun selisihnya 1.000 di toko rakyat kita. Ya. Mamang kita, tetangga kita belanja lah di situ walaupun selisihnya 1.000. Nggak Tapi usah memang itu. Ya. arah
ekonomi sekarang memang teorinya ekonomi Pancasila Pancasila yang ini. Ya. Tetapi pada prakteknya kita ini ekonomi kapitalis. Apa itu ekonomi kapitalis? Aku kurang paham. Artinya sektor-sektor ekonomi itu hanya dikuasai oleh bagian kecil saja, kepada lebih berpihak kepada pemilik modal. Pemilik usaha. Ya. Apalagi dan ini juga didukung oleh aspek yuridis. Jadi undang-undang ini dan aturan yang mendukung untuk itu. Iya ya. Itu yang Ya. jadi persoalan bangsa ini sebetulnya, Pak. Nah, gimana ini? Apa yang disampaikan oleh Aristoteles? Iya betul tadi Bang Peci. Iya, Jadi sekarang kalau kita kembali ke yuridis formal misalnya, ya segala sesuatu, apalagi namanya usaha kan harus banyak stakeholder yang mendukung, para pendukung untuk mensukseskan apa yang kita usahakan itu. Ya. Tapi kalau sistem kapitalis ini sudah dikuasai, jadi kelemahan kita di situ. Nah sekarang bagi kita yang bermodal kecil, nah ada pengusaha yang besar sanggup dia menghutangkan barangnya sampai puluhan juta, ratusan juta, Ya. bayarnya di kemudian, maka kita akan terpangkas dari sana kita sebagai yang tidak ada modal. Itu Bang Wich. Oke, jadi kita close ya pembicaraan Ya. kita. Jadi pada prinsipnya pasca pandemi Covid ya, Ya. ini ekonomi masyarakat tentu harus kita dorong untuk Ya. bangkit kembali. Sulit, Pak, kalau regulasi ini, apalagi dengan diundangkan terbitnya Omnibus Law ini. Iya ya. Ya. Ya, oke nanti Ini, kita. jadi pemerintah daerah juga nggak bisa apa-apa. Oke, nanti kita akan melakukan pembahasan yang episode berikutnya bahwa yang penting itu bagaimana sektor pertanian terus berkembang ya sehingga kemudian BUMDes juga berfungsi secara utuh di maksimal ya sehingga dapat menjadi BUMDes dapat menjadi agen tunggal lah ya, agen tunggal di pedesaan sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dan tidak akan mengurangi pendapatan. Kemudian sektor ekonomi yang berkembang di berbagai hilirnya ya, hilir di perkotaan bahwa di perkotaan itu harus didorong dari segi UMKM dan sebagainya ya, harus didorong sehingga masyarakat itu bangkit dari sisi. Jadi begini Pak, Ya. Bang Weci. Ya. Jadi aku menambahkan sedikit. Tadi kalau kita memang serius, apa yang tadi disampaikan, jadi tidak ada istilah hasil panen rakyat itu tidak terjual. Tidak ada. Tidak ada pasti. Dan harus terjual. Dan harus terjual. Lalu Itu tak. BUMDes tadi Pak. Makasih. Ya sama-sama. Sampai jumpa lagi dan sampai pada konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.